Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Ambarwati, Ahmad Zuhdan Makluf, Muhammad Abdul Aziz, Melinda Rahmawati, Nadia Sofiah, Mutifah Anggraini, Aning Puspita Ningrum, Sylvia Nasiswanda akan mempresentasikan tentang Six Sigma. Berikut adalah definisi Six Sigma. Secara etimologi, Six Sigma tersusun dari dua kata, yaitu Six yang berarti 6 dan Sigma yang merupakan simbol dari standar, deviasi, atau dapat pula diartikan sebagai ukuran satuan statistik yang menggambarkan kemampuan suatu proses dan ukuran nilai sigma yang dinyatakan dalam DPU, defect per unit, atau ppm, part per million. Sedangkan secara epistemologi, Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki suatu proses dengan memfokuskan pada usaha-usaha untuk memperkecil variasi yang terjadi, proses variance, sekaligus mengurangi cacat produk ataupun jasa yang keluar dari spesifikasi dengan menggunakan metode statistik dan tools quality lainnya secara insentif. Sejarah Six Sigma. Six Sigma dimulai oleh Motorola di era tahun 1980-an oleh salah seorang engineer bernama Bill Smith atas dukungan penuh dari CEO Bob Galvin. Hal ini dilatar belakangi oleh hilangnya market Motorola karena perbedaan kualitas dibandingkan dengan perusahaan Jepang. Pada tahun 1981, Motorola menghadapi tantangan tersebut dengan mengevaluasi kualitasnya hingga 5 kali dalam 5 tahun, namun tetap saja tidak berhasil. Kemudian, Motorola menggunakan statistical tools yang dipadukan dengan ilmu manajemen finansial matrix, yaitu return of investment, sebagai salah satu alat ukur dari quality improvement process. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Michael Harry dan Richard Scudder secara lebih mendalam sehingga metode ini mendapatkan sambutan luas dari jajaran manajemen Motorola dan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan selain Motorola yang juga mengembangkan Six Sigma, salah satunya yakni General Electric. Pada tahun 1995, GE menggulirkan Six Sigma di segala aspek bisnisnya guna menghadapi tantangan kualitas sebagai perusahaan kelas dunia. GE memperbaharui prosesnya seperti produktivitas, inventory return. Namun, improvement tersebut tertunda karena adanya defect di prosesnya. Kemudian, di kalangan GE muncul suatu pemikiran bahwa world class quality adalah suatu hal yang menantang, sehingga di GE, Six Sigma menjadi sebuah tren, terlebih setelah mendapatkan dukungan penuh dari CEO Jack Welch. Hal inilah yang membuat perusahaan-perusahaan lain ingin mengetahui lebih jauh tentang Six Sigma dan mencoba mengimplementasikan metode ini di tempat kerjanya masing-masing. Konsep dasar Six Sigma. Six Sigma sebagai suatu aktivitas, memahami dan mendefinisikan suatu proses desain, manufacturing, dan servis secara jelas. Aplikasi untuk Six Sigma statistik, tools, dan proses, mengidentifikasikan faktor penyebab defect, analisa dan improvement. Melalui penurunan defect ratio akan meningkatkan yield dan total kepuasan pelanggan. Manajemen innovation tool memberikan kontribusi terhadap manajemen output. Selanjutnya, Six Sigma sebagai suatu strategi bisnis, customer service oriented atau mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian manajemen yang berdasarkan data dan fakta, fokus pada proses manajemen dan perbaikan, manajemen yang proaktif, kerja sama tim yang bagus, dan selalu mengejar kesempurnaan. Keunggulan Six Sigma. Keunggulan Six Sigma antara lain adalah pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat dan pengembangan produk atau jasa, dan retensi pelanggan. Manfaat dari Six Sigma. Berikut adalah manfaat Six Sigma. Yang pertama, menunjang kesuksesan yang berkesinambungan. Yang kedua, memperkuat nilai di mata konsumen. Yang ketiga, mempercepat perbaikan. Yang keempat, menjadi standar baru dan melakukan perubahan strategis. Berikut adalah kelebihan Six Sigma dibanding dengan metode lain. Yang pertama, Six Sigma jauh lebih rinci daripada metode analisis berdasarkan statistik. Yang kedua, Six Sigma sangat berpotensi diterapkan pada bidang jasa atau non-manufaktur di samping lingkungan teknikal. Yang ketiga, Six Sigma dapat dipahami sistem dan variabel. Dan yang keempat, Six Sigma sifatnya tidak statis. Metode dan alat penting dalam Six Sigma. Yang pertama adalah SPC, Statistical Process Control, atau pengendalian proses secara statistik berguna untuk mengidentifikasikan permasalahan. Yang kedua, pengujian
tingkat signifikan statistik, chi-square, t-test, dan ANOVA untuk mendefinisikan masalah dan analisa akar penyebab permasalahan. Yang ketiga adalah korelasi dan regresi, berguna untuk menganalisa akar penyebab masalah dan memprediksi hasilnya. Yang keempat, desain eksperimen untuk menganalisa solusi optimal dan validasi hasil. Yang kelima, failure mode and effect analysis, berguna untuk mencari prioritas masalah dan pencegahannya. Yang keenam, mistake proofing, berguna untuk pencegahan cacat dan perbaikan proses. Dan yang terakhir, quality function deployment, untuk mendesain produk, proses, dan jasa. Kunci utama konsep Six Sigma: critical to quality, defect, process capability, variation, stable operation, design for Six Sigma, defect per million opportunity, dan DMAIC. Berikut adalah pihak-pihak pelaksana dari Six Sigma. Yang pertama adalah executive leaders, adalah pimpinan puncak perusahaan yang komit untuk mewujudkan Six Sigma, memulai dan memasyarakatkannya di seluruh bagian, divisi, departemen, dan cabang-cabang perusahaan. Yang kedua adalah champions, yaitu orang-orang yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek Six Sigma. Yang ketiga adalah master black belt, orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasihat atau mentor, dan pemandu. Yang keempat adalah black belts, dipandang sebagai tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan Six Sigma. Yang terakhir adalah green belts, adalah orang-orang yang membantu black belts di wilayah fungsionalnya. Pada umumnya, green belt berfungsi secara paruh waktu di bidang yang terbatas. Terdapat 5 tahapan dalam Six Sigma. Yang pertama adalah define. Pada tahapan ini, tim pelaksana akan mengidentifikasi masalah, menentukan target waktu, mendefinisikan spesifikasi customer, mendefinisikan dan menggambarkan QC flow chart, dan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah measure. Pada tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi permasalahan, mengukur atau menganalisa permasalahan dari data-data yang ada. Yang ketiga adalah analyze. Pada tahapan ini akan ditentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada proses. Yang keempat, improve. Pada tahapan ini kita akan mendiskusikan dan membicarakan tentang ide-ide untuk melakukan suatu improvement berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah control. Setelah keempat tahapan di atas sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat suatu rencana dan merancang pengukuran atas hasil improvement yang sudah dilakukan agar dapat dikontrol dan diawasi secara berkesinambungan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.